Shalom, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di dalam persekutuan doa Rabu kita malam hari ini. Senang rasanya bisa ketemu, bisa menyapa Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita memulai persekutuan doa kita, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita menyerahkan hati kita, pikiran kita, setiap pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kita, menyegarkan kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan masih berkenan untuk menyapa setiap kami. Di tengah kondisi kami yang begitu banyak problema, begitu banyak hal yang perlu kami urus, yang mungkin menyita waktu hari kami, sehingga mungkin kami lupa terhadap Engkau. Tetapi kami bersyukur Tuhan masih berkenan untuk menyapa kami lewat persekutuan doa malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang masih ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai persekutuan doa malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di tengah kondisi yang baik maupun gak baik, ada Tuhan yang terus hadir. Ada Tuhan yang terus mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami di dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami di dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami di dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur.
bagimu. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Di hari-hari di mana Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami gak baik, sekalipun kami meninggalkan Engkau, sekalipun kami jauh daripadamu Tuhan, Engkau masih mengasihi kami. Engkau masih mengasihi kami Tuhan. Engkau masih menerima kami. Kami gak dibiarkan untuk dilepas tangan kami Tuhan. Sekalipun tangan kami melepaskan Engkau Tuhan, tetapi kami bersyukur bahwa Engkau masih baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang Tuhan sudah boleh izinkan untuk kami boleh lewati. Dan kami bersyukur Tuhan ada berkat-berkat yang mungkin kami gak bisa rasakan Tuhan. Ataupun kami bisa rasakan sedikit aja. Tapi kami bersyukur itu semua datang dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk penerimaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan beri hikmat bagi kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan kita yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dan 23. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dan 23. Sudah ketemu semuanya? 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dan 23. Mari sama-sama kita baca ya. 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat yang 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya ketemu ada satu berita, judulnya begini Bapak Ibu. Judulnya Pertaruhan Transisi Surabaya Raya. Wah, judulnya Pertaruhan Transisi. Pertaruhan transisi ini maksudnya pertaruhan transisi new normal ya maksudnya. Berita ini saya ambil dari Metro TV tanggal 9 Juni kemarin. Jadi begini Bapak Ibu, Surabaya Raya yang terdiri atas Surabaya, Gresik, Sidoarjo memutuskan untuk pada akhirnya tidak memperpanjang PSBB. Kenapa? Karena memang ketiga daerah ini bersiap memasuki masa transisi new normal karena lumpuhnya perekonomian masyarakat. Bapak Ibu, akhirnya pemerintah kota akhirnya menyelesaikan PSBB karena memang dilihat memang karena kondisi ekonomi yang semakin lama semakin gak membaik buat perekonomian masyarakat. Pada akhirnya pemerintah kota memberhentikan PSBB. Padahal dengan kondisi seperti ini, di dalam kondisi yang seperti ini, penyebaran virus corona masih sangat besar ya. Kemarin kalau kita lihat beberapa hari kemarin, kita bisa melihat bahwa sebetulnya penyebaran itu, di atas 500 orang setiap harinya begitu ya. Gimana waktu kita mendengar berita ini? Gimana tanggapannya Bapak Ibu ketika kita mendengarkan kondisi berita seperti ini? Mungkin ada beberapa di antara kita yang merasakan, keresahan kita makin timbul begitu ya. Ini makin resah rasanya hidup di tengah kondisi yang seperti ini. Atau mungkin ada beberapa di antara kita yang mungkin merasakan atau mungkin sudah mulai memikirkan begitu ya. Gimana ini kita akan menangani resiko-resiko ke depan? Gimana ya gitu kan ya. Atau mungkin ada beberapa di antara kita yang mungkin juga berpikir, ya udahlah ya, ini mah udah takdirnya begitu ya. Ini udah takdirnya ya mesti diterima begitu ya. Ya kita mesti jalani begitu. Tapi mau gak mau waktu kita menjalaninya, jangan-jangan waktu di dalam hati kita sendiri pun ada rasa takut rasanya. Ada rasa juga gak rela waktu menghadapinya. Ada mungkin juga ada beberapa orang yang juga memikirkan bahwa, kalau bisa ya nih ya, kalau bisa nih ya. Corona cepatlah berakhir begitu ya. Kalau bisa ya pandemi ini cepatlah berakhir gitu.
Tapi kalau kita berpikir seperti itu, mau nggak mau kita pada akhirnya ya, menghadapi masa new normal. Mau nggak mau kita akan menghadapinya, Bapak Ibu. Dan pasti waktu kita menghadapi new normal, ini adalah satu penderitaan yang baru yang kita hadapi bersama-sama. Ngomong-ngomong tentang penderitaan, cepat atau lambat, waktu kita berpikir tentang menghadapi penderitaan, cepat atau lambat kita akan pasti bertanya ke pertanyaan yang paling mendasar. Apa itu? Pertanyaan, mengapa saya harus menderita? Kenapa ya Tuhan izinkan saya harus menderita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara tentang penderitaan, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang nggak merasakan yang namanya penderitaan. Benar ya? Orang yang masih usianya seperti saya masih muda begini, atau udah dewasa gitu, atau usianya sudah tua, atau masih kecil, atau masih balita misalnya, masih bayi. Atau orang yang hidup di dalam zaman ini misalnya, atau zaman-zaman yang dahulu, atau di dalam masa yang depan. Mereka semua merasakan yang namanya penderitaan. Gitu ya. Bahkan kalau kita bisa melihat begitu ya, kondisi di setiap tokoh-tokoh Alkitab pun juga merasakan yang namanya penderitaan begitu. Termasuk ketika Allah jadi manusia, Allah pun merasakan yang namanya penderitaan. Nah, kalau misalnya kita ketemu ada satu orang yang kalau misalnya kita ketemu orang begitu ya, nggak kelihatan menderita begitu, berarti dia itu pintar menyembunyikan penderitaannya, jangan-jangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terlepas dari ini semua ya, uniknya semua orang yang menghadapi penderitaan, pasti mereka mencari-cari jawaban atas dari penderitaan tersebut. Nah, secara jujur bagi saya secara pribadi, waktu saya memperhatikan jawaban mereka, saya baca literatur, saya memperhatikan jawaban mereka, sejujurnya memang tidak ada jawaban yang pas, tidak ada jawaban yang nyes di hati rasanya begitu ya. Nah, tetapi pada hari ini, yuk sama-sama kita memperhatikan. Gimana kalau misalnya Allah yang menderita, terus apa yang dijawab? Kenapa kok dia harus menderita begitu ya? Apa jawaban Allah waktu dia di dalam dunia dan waktu dia menderita? Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melihat jawaban Allah, mari sama-sama kita perhatikan terlebih dahulu. Konteks 1 Petrus ini punya konteks seperti ini. 1 Petrus ini ditulis dengan kondisi di mana Petrus sebagai gembala atas jemaat itu, jemaat-jemaatnya Petrus ini, itu mereka mengalami penderitaan dari pemerintahan Romawi pada saat itu. Kok bisa begitu ya? Karena begini Bapak Ibu, di awal mula-mula kekristenan, kebanyakan orang-orang Kristen zaman itu yang ikut adalah, yang menerima Kristus, kebanyakan mereka adalah, profesinya adalah budak begitu ya. Dan ketika mereka harus ikut kepada tuannya yang adalah orang Romawi, mau nggak mau mereka harus ikut menyembah dewa tuannya begitu. Kalau mereka nggak ikut dewa tuannya begitu ya, atau mereka nggak menyembah dewa tuannya begitu, maka akan dihukum sama orang Romawi, tuan-tuan Romawi ini tersebut. Tapi uniknya di sini, di dalam 1 Petrus, Petrus itu mengingatkan pada jemaat-jemaatnya pada waktu itu, bahwa sebetulnya kamu nggak usah melawan mereka, kamu tetap ikut Tuhan. Tetapi ketika kamu menderita, ya ikut tono aja gitu. Ikut aja gitu, ngalah aja gitu. Waduh, kok bisa begitu ya? Kok bisa gitu ya? Nah, uniknya di sini, 1 Petrus bukan hanya sekedar suruh untuk mereka untuk ngalah, tetapi Petrus ini mengajak untuk setiap jemaat, untuk sama-sama mereka melihat kembali apa yang dialami oleh Yesus. Emang apa sih yang dialami oleh Yesus? Yang dialami oleh Yesus seperti ini, Bapak Ibu. Waktu Yesus menderita, waktu dia hidup di dalam dunia, dan dia menanggung penderitaan, bukan hanya waktu sebelum dia mati, tetapi waktu dia hidup, dia sudah menanggung penderitaan itu. Tetapi apa yang dia perbuat begitu ya? Dia tetap menanggung kesalahan orang banyak tersebut. Terutama waktu dia menderita, sebelum dia disalib, bahkan waktu dia disalib. Waktu itu dia menanggung kesalahan orang banyak. Padahal dia nggak salah Bapak Ibu. Padahal Yesus nggak salah gitu. Tetapi Yesus membiarkan dirinya untuk menanggung kesalahan orang lain. Dan bahkan ya, kalau kita baca di dalam 1 Petrus yang tadi ayat yang kita baca tadi. Yesus menanggung kesalahan orang lain. Bahkan dia nggak menyalahkan orang lain tersebut.
Dia nggak mengambil tahta penghakiman itu, lalu orang lain tuh disalahin sama Yesus gitu ya. Kamu ini salah, bla 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 bla. Enggak begitu gitu. Yesus menanggung kesalahan orang lain. Dia menyerahkan tahta penghakiman itu buat Bapa. Dia nggak menanggung tahta penghakiman itu. Dia tetap menanggung penderitaan buat dari orang lain buat dirinya sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan ya di dalam buku Timothy Keller tuh menjelaskan seperti ini ya. Yesus itu bisa mengampuni. Yesus itu kok bisa ya dia menderita begitu? Karena Yesus itu menderita supaya bukan karena apa namanya? Waktu Yesus menderita, dia tidak menginginkan supaya kita nggak menderita lagi. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi waktu Yesus menderita, dia rindu supaya waktu kita menderita, kita juga mengikuti jalan seperti dia. Jalan seperti apa Bapak Ibu? Jalan seperti begini. Waktu Yesus menderita, kemuliaan Bapa kemuliaan Bapa itu dipertontonkan. Bukan kemuliaan dirinya sendiri yang dipertontonkan. Tetapi kemuliaan Bapa itu yang dipertontonkan. Dan Yesus inginkan kita waktu dia jalani jalan salib itu. Yesus ingin supaya waktu kita menjalani penderitaan kita juga menunjukkan kemuliaan Bapa, bukan kemuliaan tentang diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin di dalam masa pandemi ini, mungkin dimulai bukan karena kesalahan orang lain mungkin ya. Karena ini mungkin ini bukan kesalahan yang kita mulai begitu ya, tetapi mungkin ini kesalahan orang lain yang dimulai. Karena yang mengakibatkan jadi akhirnya pandemi ini muncul begitu ya. Tetapi mau nggak mau pandemi, bahkan masa new normal ini mau nggak mau akhirnya kita tanggung bareng-bareng begitu ya. Pada akhirnya waktu kita tanggung bareng-bareng, mungkin rasanya ribet waktu kita menjalaninya. Mungkin waktu kita menjalaninya penuh dengan resiko. Mungkin nggak mau waktu kita menjalani pandemi ini atau waktu kita menjalani masa new normal yang baru ini, mau nggak mau pada akhirnya kita akan jadi ribet karena kita harus melakukan semacam banyak protokol kesehatan. Waktu kita masuk ke dalam dunia usaha kita, dunia studi kita, mungkin kita nggak jelas ke depan seperti apa karena masa new normal ini, masa penderitaan yang baru yang kita alami ini. Atau saudara-saudara, mungkin kita sendiri ke depannya begitu ya. Mungkin jangan-jangan kita sendiri juga kena juga yang namanya virus corona sendiri begitu ya. Kita sendiri juga rentan untuk kena juga. Dan kita juga nggak mungkin saja ke depannya kita juga bisa kena begitu ya. Tetapi Yesus menyelamatkan manusia Bapak Ibu. Lewat jalan penderitaan, lewat jalan kayu salib. Di mana waktu Yesus turun ke dalam dunia, itu adalah jalan yang paling ribet, adalah jalan yang paling berisiko yang dia lakukan untuk menyelamatkan manusia, begitu ya. Tetapi dia lakukan itu semua. Dia lakukan itu semua. Supaya apa? Supaya waktu kita menjalani masa-masa new normal seperti ini, waktu kita menjalani penderitaan seperti ini, bukan kemuliaan diri kita yang kita tunjukkan, tetapi kemuliaan Bapa lah yang kita tunjukkan. Sehingga waktu kita menjalani penderitaan ini, orang gak melihat kita mampu untuk melakukannya, melewati penderitaan ini. Tetapi orang melihat bahwa Bapa lah yang memuat. Allah lah yang memampukan kita untuk melewati jalan penderitaan seperti ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saya boleh jujur dengan firman ini. Sejujurnya firman ini menegur kehidupan saya. Kenapa? Karena saya adalah orang yang dimana masuk di dalam kategori, kalau bisa ya, pandemi ini, corona ini cepatlah berlalu. Saya malas untuk ikuti penderitaan ini Bapak Ibu. Saya harus rasanya ya jujur ya, kalau mau bilang jujur-jujuran ya. Saya malas untuk mengikuti jalan penderitaan seperti ini. Harus ribet, melakukan protokol kesehatan gitu ya. Kondisi usaha, karir ke depan juga semakin gak jelas. Tetapi Bapak Ibu lewat firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan setiap kita untuk sama-sama, yuk sama-sama kita belajar sama-sama seperti apa yang Yesus telah lakukan.
Yesus bukan menanggung lalu untuk dia menanggung dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Yesus lakukan itu semua karena dia lakukan untuk mempertontonkan kemuliaan Bapaknya, kemuliaan Allah. Allah lah yang akhirnya dimuliakan. Dia bisa melalui jalan penderitaan itu. Semua karena Bapa yang melakukan itu. Semua karena Allah yang memampukan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini, pertanyaannya bagi setiap kita adalah, waktu kita melewati masa-masa penderitaan seperti ini, apakah kita rindu menyerahkan diri kita, supaya kita menyerahkan segenap kemampuan kita, setiap akal pikir kita, setiap masa depan kita, semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang atur, bukan kita yang mampu, tetapi biarlah Tuhan yang atur. Supaya apa? Supaya waktu kita menjalaninya, orang lain melihat, dan bahkan diri kita sendiri pun melihat. Bukan diri kita yang mampu, tetapi Allah yang mampu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh rindu Tuhan. Biarlah melalui firman ini Tuhan, boleh mengingatkan setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh menyerahkan diri kami Tuhan. Tuhan yang kontrol, Tuhan yang mampukan kami Tuhan. Supaya ketika kami menjalani penderitaan ini, kami gak terlalu banyak keluh kesah di dalam kehidupan kami. Karena kami betul-betul sadar bahwa Allah yang pegang kontrol, Allah yang memampukan kami. Bukan diri kami yang memampukan itu semua Tuhan. Tuhan mampukan kami di dalam masa-masa memasuki masa-masa new normal ini Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh memasuki masa new normal ini dengan satu damai sejahtera yang baru. Kami memasuki masa new normal ini dengan satu ketenangan hati, bahwa Tuhan yang memampukan kami memasukinya. Tuhan bantu setiap kami Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami ketenangan batin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita masuk ke dalam doa syafaat. Yang pertama, mari sama-sama kita berdoa untuk kesehatan setiap jemaat. Bapak Ibu, mari sama-sama kita doakan untuk setiap kesehatan, setiap orang-orang di jemaat kita, di gereja kita, di GKA Elion. Kita berdoa Bapak Ibu supaya jemaat kalau bisa ini ya, mereka nggak terpapar oleh virus corona. Tetapi pun kalau mereka misalnya terpapar, mari sama-sama kita doakan buat mereka supaya mereka diberikan kesembuhan dari Tuhan. Sama-sama kita berdoa, mari kita buka suara kita berdoa. Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan, di dalam kondisi ke depan nanti Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi kesehatan untuk setiap jemaat GKA Elion. Kami rindu Tuhan, ketika mereka menghadapi kondisi seperti ini. Mungkin PSBB mungkin dibuka, PSBB sudah ditiadakan, dan mungkin kondisinya semakin lama penyebaran ini semakin berisiko tinggi, penyebaran semakin meluas, penyebaran virus corona. Tetapi kami sungguh rindu Tuhan. Ketika kami setiap jemaat boleh melakukan aktivitas, kami rindu Tuhan dan kami ingin mendoakan. Supaya Tuhan boleh memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan lindungi kesehatan kami. Tapi kalau Tuhan boleh izinkan juga virus corona boleh memapar kehidupan kami juga Tuhan. Tuhan tolong setiap dari kami Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan untuk melaluinya. Tuhan berikan kesehatan pada waktu kami terpapar juga. Kami berdoa biarlah Tuhan terus boleh memberikan proteksi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita juga berdoa untuk pemerintah Kota Surabaya. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu. Mungkin ini sesuatu hal yang enggak mudah. Karena pemerintah harus memilih jalan kesehatan kah, tetapi juga ekonomi juga. Mari sama-sama kita berdoa, ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk diputuskan. Tetapi mari sama-sama kita berdoa untuk setiap aparat-aparat pemerintah, baik mereka yang memutuskan atau mereka pun yang menjalankan proses-proses di dalam protokol-protokol ini, di dalam kondisi pandemi seperti ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita buka suara. Bapak di surga, kami juga rindu untuk mendoakan untuk pemerintah Kota Surabaya.
Sungguh kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan terus boleh memberikan mereka kekuatan, hikmat. Tuhan yang terus boleh tuntun kehidupan mereka supaya kota Surabaya ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan Tuhan, semakin lama penyebaran virus corona juga boleh semakin berkurang. Dan juga kami rindu Tuhan ekonomi yang mungkin lewat PSBB ini melumpuhkan ekonomi masyarakat. Tetapi ke depannya kami rindu ekonomi masyarakat juga boleh terbangun juga. Tetapi pun Tuhan, kalaupun tidak Tuhan, kami sungguh rindu ingin mendoakan Tuhan. Supaya mereka terus boleh dijamah oleh Tuhan. Dan mereka terus boleh mencari solusi-solusi yang terbaik buat masyarakat di Surabaya. Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan terus boleh terus boleh hadir di dalam kehidupan setiap pemerintah-pemerintah, aparat-aparat pemerintah, baik mereka yang memutuskan ataupun baik mereka yang melakukan setiap protokol-protokol ini Tuhan. Tuhan bantu setiap mereka di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan di dalam mereka menjalankan tugas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk yang ketiga, yaitu untuk setiap pekerjaan. Setiap pekerjaan baik di jemaat kita maupun di jemaat di GKI Lyon maupun pekerjaan-pekerjaan untuk orang-orang yang kita kenal. Mereka yang mungkin saat ini juga mengalami PHK mungkin. Dan saat ini nggak tahu harus makan seperti apa. Mereka nggak tahu harus menghasilkan seperti apa. Mereka yang saat ini bingung, mereka yang saat ini frustasi dengan keadaan mereka. Sama-sama kita doakan buat mereka. Mari sama-sama kita berdoa, kita buka suara. Bapa di sorga, kami sungguh rindu Tuhan. Mendoakan buat setiap mereka yang saat ini sedang mengalami kondisi di mana mereka putus dari pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan bantu setiap mereka Tuhan. Mereka saat ini sedang mengalami frustrasi Tuhan. Mereka nggak tahu harus berbuat seperti apa. Mereka yang baru di PHK. Mereka yang baru dipecat dari pekerjaan mereka. Mungkin mereka harus menghidupi keluarga mereka juga. Tuhan berikan mereka hikmat. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk menanggungnya Tuhan. Tuhan topang kehidupan mereka. Baik mereka jemaat di GKI Lyon. Ataupun mereka yang saat ini orang-orang yang kami kenal satu persatu. Tuhan kami sungguh rindu untuk mendoakan mereka Tuhan. Supaya mereka terus boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan kami sungguh juga rindu Tuhan untuk setiap pekerjaan yang boleh dilakukan oleh jemaat di GKI Lyon Tuhan. Tuhan boleh bekerja dan menopang setiap usaha dari jemaat GKI Lyon. Supaya Tuhan topang ke depannya Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini menjadi masa-masa yang sangat sulit. Tetapi biarlah Tuhan terus boleh menopang kehidupan kondisi usaha mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa untuk kondisi studi dari anak-anak jemaat GKI Lyon Tuhan. Mereka yang saat ini juga bersekolah, mungkin mereka saat ini juga sedang melakukan ujian. Beri mereka hikmat Tuhan di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Mereka yang harus belajar dari rumah, mereka yang harus ujian dari rumah. Beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan Tuhan. Ada begitu banyak kelas yang mereka lakukan, ada banyak tugas yang mereka harus kerjakan. Tuhan tolong mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk kerohanian setiap jemaat. Kita berdoa Bapak Ibu supaya kerohanian ini, setiap kerohanian jemaat boleh terbangun. Sekalipun kita beribadah di rumah setelah beberapa saat, setelah beberapa bulan ini. Kita berdoa supaya setiap jemaat, setiap rekan-rekan, setiap teman-teman yang mungkin kita kenal, saudara-saudara yang kita kenal, kita berdoa buat mereka supaya mereka terus berpaut sama Tuhan. Kita juga berdoa untuk kondisi kerohanian kita sendiri juga. Biarlah Tuhan terus topang kehidupan kerohanian kita. Mari sama-sama kita berdoa, kita buka suara. Tuhan kami rindu Tuhan. Di dalam kondisi kerohanian kami Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan, Tuhan boleh menopang kerohanian kami. Dan Tuhan terus boleh menguatkan kami Tuhan di dalam kondisi-kondisi seperti ini Tuhan. Kami rindu Tuhan di dalam kondisi pandemi yang mungkin mengkhawatirkan kehidupan kami. Mungkin melemahkan kerohanian kami. Sungguh kami rindu biarlah Tuhan boleh menopang, Tuhan boleh menyapa lewat saat teduh, Tuhan boleh menyapa lewat pengalaman-pengalaman pekerjaan, Tuhan boleh menyapa ketika mereka membuka firman Tuhan, ketika mereka mendengarkan puji-pujian rohani. Kami sungguh rindu Tuhan, mereka boleh bertemu dengan Tuhan sendiri Tuhan. Tuhan boleh bekerja,
Tuhan berkaryalah di dalam kehidupan setiap jemaat yang saat ini mengalami kondisi pandemi. Sungguh kami rindu Tuhan ketika mereka menghadapi kondisi pandemi ini. Mereka bukan lemah, tetapi mereka sungguh boleh dikoreksi kembali kehidupan mereka. Dan mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Mari Engkau yang bekerja berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir kita berdoa buat tim multimedia. Bapak Ibu, tim multimedia sudah menopang sekian lama ibadah online yang ada, setiap program-program yang ada. Mari sama-sama kita berdoa buat tim multimedia supaya Tuhan terus boleh berikan mereka kekuatan fisik, kekuatan rohani juga. Mereka juga harus kerja, juga melakukan aktivitas rutin, tetapi mereka juga harus pelayanan juga. Mari sama-sama kita berdoa untuk tim multimedia. Bapak kami rindu Tuhan untuk tim multimedia sendiri Tuhan. Tuhan jamah mereka satu persatu di tengah kondisi mereka yang harus melakukan pekerjaan, aktivitas rutin mereka. Mereka yang harus sekolah, mereka yang harus kuliah juga. Tuhan topang kehidupan mereka satu persatu Tuhan. Beri mereka hikmat, kekuatan, bahkan kesehatan di tengah kondisi seperti ini Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan, biarlah mereka terus boleh diperbaharui. Melewat setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Mereka enggak semakin lama semakin berkurang kondisi rohani mereka. Tetapi lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Mereka boleh disegarkan kembali. Sehingga ketika mereka melayani Tuhan. Mereka enggak jenuh. Tetapi mereka waktu mereka melayani Tuhan. Mereka terus boleh merasakan akan kebaikan Tuhan. Mereka enggak bosan-bosannya untuk melayani Tuhan. Mari Kau yang menjamah kami, setiap dari kami. Maupun tim multimedia sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa. Tuhan kami menyerahkan untuk setiap pokok-pokok doa yang kami boleh berikan. Kami nyatakan, kami boleh naikkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan kami rindu, biarlah Tuhan boleh menjawab sesuai dengan waktu Tuhan dan rencana Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk acara persekutuan doa kami malam hari ini. Tuhan menjamah, Tuhan bekerjalah di dalam kehidupan kami, setiap dari kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.